Oke. Ustadz, apa beda antara waris dengan hibah? Oke, ini menarik. Ya mungkin kalau ingin saya tambahkan, ada 3 istilah nih kaitannya nih. Waris, hibah, dan wasiat. Ya. Waris, hibah, dan wasiat. Oke, kita akan bahas satu-satu. Dan apa yang membedakan antar masing-masing. Ya. Waris, hibah, dan wasiat ini adalah istilah syar'i. Istilah syar'i dan memiliki konsekuensi syar'i. Saya gambarkan secara sederhana. Ya. Ketika harta seseorang diberikan kepada orang lain saat masih hidup dan dipindah tangankan saat masih hidup, itu namanya hibah. Itu namanya hibah. Nah, hibah itu kepada siapapun bisa. Namanya kita memberikan harta kita kepada orang. Hibah itu kita memberikan harta kita kepada orang, itu namanya hibah. Ya, kita memberikan misalnya HP kita kepada teman kita, itu namanya hibah. Kita memberikan buku kita kepada teman, itu namanya hibah. Ya, kita memberikan pakaian kita kepada teman, itu namanya hibah. Itu hibah. Jadi diberikan saat masih hidup. Ya. Itu namanya hibah dan diterima saat masih hidup. Ya. Diberikan saat masih hidup, diterima saat masih hidup. Itu hibah. Kemudian yang kedua, wasiat. Ya. Wasiat adalah diberikan saat hidup, namun nanti diterima saat sudah meninggal. Ya, jadi kalau misalnya saya wasiatkan HP ini kepada fulan, misalnya Ahmad, saya wasiatkan HP ini kepada Ahmad, maka ya HP ini selagi masih saya hidup, maka HP ini masih milik saya. Tapi kemudian ketika saya meninggal, maka kepemilikan HP ini berpindah kepada Ahmad. Itu sederhananya. Ya. Nah, itu itu tadi wasiat. Kemudian ada namanya waris. Waris itu adalah apa? Itu tidak, ya. Itu adalah harta, ya, yang berpindah dari ya, seorang atau dari mayit kepada ahli warisnya. Jadi sebab waris adalah kematian. Jadi waris ini kejadiannya apa? Setelah meninggal, diberikan setelah meninggal. Ini diantara perbedaannya, ya, gambarannya. Kemudian ada beberapa catatan terkait hibah. Nah, ini hibah, kalau maksudnya hibah kepada anak, hibah tadi kan bisa kepada siapa saja. Tapi kalau misalnya seorang tua menghibahkan hartanya kepada anak, maka ada syarat. Di antara syarat yang utama yang perlu kita garis bawahi, harus adil. Ya. Jadi dalam memberikan hibah kepada anak itu sifatnya harus adil. Sekali lagi, adil itu tidak harus sama rata. Ya. Ini harus adil. Ini penting. Ya. Jadi seorang orang tua ketika dia akan menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ya, maka dia harus adil. Bahasa kita agama, kalau yang satu dikasih, yang lain juga dikasih. Ya. Tapi kan, ya, adil itu bisa saja gini ya, bisa saja tertangkap atau terkesan tidak adil. Sebagai contoh misalnya, ya, seorang bapak itu memberikan apa? Memberikan atau membelikan rumah kepada anaknya yang sudah berkeluarga. Oke. Nah, cuman kemudian si bapak juga apa? Juga berniat nanti kalau misalnya adiknya berkeluarga juga dibelikan rumah, kan begitu? Atau dibikinkan rumah. Tahu-tahu sebelum
dia meninggal, sebelum anak ini menikah, ternyata si bapak sudah meninggal. Ya. Nah ini kan tidak bisa kita mengatakan si bapak tidak adil, karena pada dasarnya dia sudah meniatkan kedua itu. Nah ini kan tidak bisa kemudian si anak ya menuduh bapaknya tidak adil, dan ini memang ya kurang ajar lah bahasa kita kalau anak kemudian mengatakan orang tuanya tidak adil. Ya. Jadi kan adil itu sering kali ya, kalau anak dia tidak mendapatkan kemudian menganggap orang tua tidak, kan bisa saja juga orang tua sudah berniat adil tapi kemudian karena satu dan kondisi ya. Nah, cuman tadi orang tua juga kita sampaikan bahwa orang tua kalau kemudian akan memberikan pemberian kepada anak sifatnya harus adil. Cuman adil kan tidak harus sama rata. Misalnya ya yang kuliah misalnya, kalau hari ini misalnya orang kuliah, tentunya yang kuliah di negeri beda biaya kuliahnya dengan yang di swasta misalnya. Kemudian misalnya yang kuliah di kota tempat dia tinggal tentunya berbeda biaya dengan yang kuliah di tempat yang di tempat yang jauh dari orang tua misalnya. Ini kan variabel-variabel ini kan mempengaruhi. Ya, jadi adil itu tidak harus sama besar. Ya. Tapi tadi, ya, ini catatan terkait dengan adil. Kemudian yang kedua, wasiat. Nah, wasiat ini ya adalah pesan ya yang disampaikan sebelum saat masih hidup. Kemudian pesan ini dilaksanakan ketika orangnya sudah meninggal. Ini namanya wasiat. Nah, perlu hal yang kita pahami bahwa wasiat ini tidak selamanya harus dijalankan. Kalau wasiatnya terkait dengan hal-hal yang haram, maka tidak perlu bahkan haram untuk dijalankan. Seorang bapak berwasiat kepada anaknya, nah nanti ya kalau bapak meninggal, uang bapak yang di rekening itu tolong kamu bikinkan diskotik misalnya. Nah, ini jelas haram. Ya. Maka nggak bisa dengan alasan ini wasiat bapak, nggak ada. Ya, maka harus diukur. Ya, wasiatnya hukumnya apa? Kalau wasiatnya haram, ya, nggak boleh dikerjakan, nggak boleh dilaksanakan. Kalau wasiatnya mubah, ya. Jadi wasiat itu tidak harus. Nanti dilihat dulu apa bentuk wasiatnya. Wasiat, misalnya ini sering nih orang berwasiat, nanti kalau saya meninggal, saya dikuburkan di kampung. Oke. Ini nggak wajib juga untuk ditaati oleh ahli waris. Ya, hukumnya mubah saja. Mau dilaksanakan silahkan ya. Kalau tidak ya tidak ya, ahli waris tidak berdosa ketika tidak menjalankan wasiat itu ya. Tidak berdosa ahli waris ketika tidak menjalankan wasiat itu ya. Maka ya kalau bisa, kalau saran saya sih, kita yang masih hidup ini nggak usah kemudian merepotkan ya. Atau misalnya kalau nanti saya meninggal, tolong ya, anak yatim diundang, ya. Kalau saya meninggal nanti tolong anak yatim diundang, ya. Kemudian dinikahan. Nah ini, ya. Karena ini kan kaitannya dengan harta waris nanti. Bisa saja, boleh saja diadakan misalnya undangan anak yatim kemudian disantuni misalnya. Tapi kan ini kaitannya dengan siapa? Dengan harta ahli waris. Kalau ahli waris rela, ya monggo silahkan. Jangan sampai kemudian hal-hal yang seperti ini itu mengurangi jatah ahli waris. Kemudian harta waris, ya. Kalau wasiat, tadi wasiat masih catatan tentang wasiat. Ya, tadi wasiat, hukum wasiat itu tergantung jenis wasiatnya. Oke? Kemudian hal berikutnya, kalau wasiatnya kepada ahli waris itu bagaimana? Nah,
Ini kan sering didapati. Ya, seorang bapak nulis atau seorang ibu nulis wasiat, kalau saya meninggal rumah ini berikan kepada anak saya yang bernama fulan. Ini bagaimana? Nah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan la wasiyata liwarith. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi wasiat itu boleh diberikan kalau kepada selain ahli waris. Nah, di sini ada dua pendapat para ulama sih. Ya. Misalnya kalau wasiatnya seperti itu bagaimana? Ya, ahli waris yang lainnya bagaimana? Kan begitu. Karena ini kaitannya kan kalau wasiatnya tadi, rumah ini diberikan kepada fulan. Ya, padahal rumah tadi menjadi harta waris. Ya, kalau ahli waris yang lainnya sepakat, ya monggo silahkan. Ya kan? Tapi kalau tidak sepakat, ya tidak boleh dilaksanakan. Ya. Ya, la wasiyata liwaris. Ahli waris itu tidak boleh mendapatkan wasiat. Kenapa? Karena ahli waris itu mendapatkan harta si mayit itu dari jalur warisan, bukan dari jalur wasiat. Nah, maka misalnya kalau ada orang mau meninggal, dia mau ngasih wasiat, ya berikan wasiat kepada selain ahli waris. Misalnya dia punya sahabat yang telah membantu usahanya dia, jatuh bangunnya bersama. Nah, dia pengen wasiatkan ketika dia meninggal, ya berikan hartanya. Nah, itu boleh. Ya. Kemudian masih catatan tentang wasiat. Ya, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari nilai total harta warisan. Wathulutsu katsir, kata Nabi. 1/3 itu sudah banyak. Ya. Kenapa? Karena kenapa nggak boleh ya lebih dari 1/3? Karena kalau diperbolehkan mutlak, ya nggak berbatas, kasihan nanti. Siapa? Kasihan ahli waris. Ya, kan bisa saja misalnya seorang bapak merasa tidak senang kepada anaknya, atau memang ada permasalahan, ya, atau seorang suami, ya, ada permasalahan dengan istrinya, tapi masih dalam pernikahan, tapi kemudian ada sakit hati misalnya, bisa saja kemudian hartanya kemudian diwasiatkan kepada orang lain semuanya. Dengan seperti ini ahli waris apa? Terdampak bahaya. Maka Islam menjaga apa? Menjaga hak ahli waris. Dengan bagaimana cara? Salah satunya adalah dengan tidak memberikan, dengan membatasi wasiat itu, ya, 1/3 maksimal. Nah, kalau tidak apa namanya tidak kalau lebih dari 1/3 maka tidak boleh dilaksanakan. Ya. Nah, ini terkait dengan wasiat. Jadi wasiat itu ada beberapa catatan tadi yang kita katakan, ya, bahwa ya wasiat itu tidak selamanya harus dilaksanakan, ya, tergantung dilihat. Kalau wasiatnya untuk mewasiatkan hal yang haram, maka malah haram untuk dilaksanakan. Ada wasiat yang sifatnya boleh untuk dilaksanakan, ya. Ada wasiat yang memang wajib untuk dilaksanakan. Nah, kemudian ya terkait dengan wasiat, catatan berikutnya adalah apa? Ya, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya, wasiat itu diberikan kepada non ahli waris. Ya, non ahli waris. Karena apa? Karena ahli waris akan mendapati jatahnya melalui jalur warisan. Kemudian yang ketiga adalah wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan oleh si mayit. 1/3 harta yang diberikan oleh si mayit. Kalau lebih dari 1/3, ya tidak boleh dilaksanakan. Ya, karena itu akan membahayakan ahli waris. Nah, kemudian kita masuk kepada yang ketiga, yaitu tentang apa? Tentang warisan. Warisan itu, ya, adalah harta yang ditinggalkan si mayit dan dibagi menurut pembagian yang telah Allah dan
telah Allah tetapkan. Nah, pembagian warisan itu apa? Itu berdasarkan aturan yang telah Allah jelaskan. Nah, ini perbedaannya. Ya, ini perbedaannya. Nah, jadi kalau hibah itu selama hidup, ya, diberikan dan diterima saat masih hidup. Kalau waris itu diberikan saat masih hidup, kemudian diterimanya saat sudah meninggal. Ya, sedangkan waris, ya, itu adalah harta yang ditinggalkan dan dibagi, harta yang ditinggalkan oleh si mayit dan dibagi menurut aturan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan beberapa penjelasan tambahan yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran global tentang hibah, ya, wasiat dan waris. Ya, kita berikan contoh. Si A kemudian dia mengatakan kepada temannya si B, saya berikan kepada kamu, ya saya kasih kamu HP ini. Maka itu adalah hibah, ya, diterima oleh si B. Tapi kemudian kalau si A mengatakan kepada si B, nanti kalau saya meninggal, harta ini, ya, HP ini menjadi milikmu. Maka ini adalah apa? Ini adalah wasiat. Kemudian kalau si A tidak ngomong apa-apa misalnya, terus kemudian dia meninggal, ya, kemudian HP-nya diberikan kepada anaknya sebagai ahli waris. Ini adalah apa? Warisan atau faraid. Nah, ini gambaran sederhana tentang perbedaan antara wasiat, hibah dan waris. Pertanyaan berikutnya, bolehkah membagi waris dengan adat daerah setempat? Ya. Ya, memang kita mengetahui di beberapa adat itu ada semacam pembagian waris. Ya. Boleh enggak membagi harta waris dengan adat setempat? Nah, jadi sebagai seorang muslim kan kita terikat dengan aturan yang Allah tetapkan, termasuk juga dalam masalah warisan. Ketika Allah menjelaskan misalnya lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya, satu anak laki-laki itu mendapatkan 2 jatah perempuan misalnya, ya, maka wajib bagi kita untuk membagikan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya tidak, sebagai contoh misalnya, Ustaz, ya, di keluarga kami misalnya aturannya sudah berlangsung secara turun-temurun, harta itu dibagi secara rata. Nah, kalau misalnya harta dibagi secara rata, berarti kan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, ini kan tidak sesuai dengan aturan, ya, yang Allah jelaskan. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti yang salah satunya atau misalnya yang dapat jatah sedikit misalnya, kalau dibagi rata itu dia memakan harta yang lainnya. Berarti ketika ketika harta waris tidak dibagi sesuai dengan aturannya, maka di saat itu seseorang, ya, berpotensi dia memakan harta saudaranya secara tidak hak. Nah, masalahnya kan di sini, ketika harta itu diambil dari saudara kita dengan tidak hak, ya, namanya kan harta haram, ya, maka kita khawatir harta ini tidak berkah. Satu, jelas dosanya, ya. Kemudian ya tidak berkah harta haram itu, ya, itu jelas tidak berkahnya. Kalau orang-orang salaf istri-istri yang solihah di zaman dahulu itu ketika suaminya akan berangkat bekerja, apa yang mereka katakan? Ya, ya. Inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Ya. Kami itu kalau hanya sekedar menahan lapar, insya Allah kami kuatlah. Tapi kami nggak sanggup, ya, menahan panasnya api neraka.
Itu pesan istrinya kepada suaminya, silahkan kamu bekerja, tapi jangan bawa harta yang haram ke rumah ini. Ya, karena harta haram itu dampaknya kemana-mana. Harta haram itu dampaknya kemana-mana. Apalagi misalnya orang yang haram, orang yang hartanya diambil secara haram itu kemudian apa? Terzolimi. Orang dalam ya dia berdoa gitu kan, dalam jual beli saja dalam Al-Qur'an ya kan ada apa namanya disebutkan ya, jual beli itu antaradin ya, harus saling ridho, pembeli ridho barangnya ridho uangnya diberikan, kemudian si penjual juga ridho ya barangnya. Ini kan ridho ini ya, itu kemudian syarat utama sahnya jual beli. Maknanya apa? Ya si pembeli tidak merasa tertipu, si penjual juga tidak merasa tertipu. Ya, ridho, ya kan? Nah, ini kata ya, orang belanja barang itu khawatir ketipu misalnya. Nah, ini itu tanda bahwa apa? Bahwa ini pasar kita berarti sudah rusak. Karena banyak penipuan di situ. Orang beli itu khawatir nggak hidup pasarnya nanti, kan begitu. Nah, kita kembali bahwa ketika harta waris tidak dibagi sesuai dengan aturannya, berarti ada yang memakan jatah yang bukan miliknya. Nah, dan itu adalah harta yang tidak berkah, harta haram. Nah, ini perlu menjadi catatan. Ya. Karena tadi kecuali memang hartanya tadi si pemilik hak itu ridho. Contoh, ya dalam keluarga meninggal bapak, ya, anaknya laki-laki dan perempuan, satu orang laki-laki paling besar, sisanya perempuan misalnya, kan harusnya laki-laki ini dapat jatah paling banyak misalnya. Ya, kemudian dia bilang, ya sudahlah harta kita bagi rata semua, ya, harta kita bagi rata semua. Nah, ini apa namanya? Si laki-laki dia kan penerima harta paling banyak, penerima bagian yang paling lebih daripada yang lain. Ketika dia ridho, ya, maka silahkan. Ya, itu namanya suluh. Ya. Dia melepaskan dirinya dari haknya yang berlebih daripada saudari-saudarinya. Ini tidak masalah. Tapi yang masalah adalah ketika sejak awal harta tadi dikondisikan untuk dibagi, ya, tidak sesuai dengan aturan waris. Entah itu apa namanya tradisi keluarga misalnya, ya, ataupun yang lainnya. Ya. Jadi kita harus dulukan Allah dan Rasulnya. Kita harus dahulukan aturan Allah, pembagian Allah dan Rasulnya daripada pembagian yang lain. Kenapa? Karena tadi sudah ada garansi pembagian Allah dan Rasulnya itu jelas adil. Allah mengatakan, Nabi mengatakan tadi apa? Wa faridatun adilatun. Ustaz, kalau seandainya pembagian waris itu adalah pembagian yang adil, kenapa jatah anak laki-laki ya itu 2 kali jatah anak perempuan? Oke. Ya, kita jawab. Ini tadi kan sudah disinggung tadi. Ini menjadi sering sekali ya, apa namanya titik serang. Poin ini ya, poin pembagian waris ini seringkali menjadi titik serang orang-orang yang tidak senang dengan Islam, orang-orang yang ingin mencitrakan buruk Islam ya, dengan mengatakan bahwa aturan Islam itu tidak adil. Nah, kenapa ya? Karena dia hanya melihat dari sisi itu saja. Memang nyarinya yang bisa mereka eksploitasi untuk memburukkan Islam. Nah, sekarang kita dudukkan permasalahannya. Dalam masalah waris tadi anak laki-laki itu mendapatkan apa 2 kali jatah anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Apakah ini adil atau tidak? Nah, kita baca dulu secara umum. Ya, di dalam Islam laki-laki itu memiliki tanggung jawab harta yang banyak. Ya. Ketika dia menikah, maka dia wajib membayar apa? Membayar mahar. Kemudian ketika dia sudah menikah, dia wajib menafkahi istrinya. Ketika dia punya anak, dia wajib menafkahi anaknya.
Dalam kondisi tertentu dia juga mungkin wajib menafkahi orang tuanya. Bahkan dalam kondisi tertentu dia juga wajib menafkahi ya, saudarinya. Ini kondisi anak laki-laki. Ya, kondisi laki-laki di dalam Islam. Ya. Memiliki banyak tanggung jawab harta. Ya. Memiliki banyak beban keuangan. Sedangkan wanita itu ketika dia menjadi seorang anak, maka dia dinafkahi oleh bapaknya. Kemudian ketika dia misalnya bapaknya meninggal, ya, dia dinafkahi oleh saudaranya. Ketika dia menikah, dia dinafkahi oleh suaminya. Ketika dia misalnya sudah tua, ya, dia dinafkahi oleh anak laki-lakinya. Ya. Jadi di dalam Islam, ya, ketika seorang perempuan itu memiliki harta, itu harta yang ya akan dia pegang terus. Ya, tidak dia distribusikan untuk orang lain yang nafkahnya ditanggung oleh dirinya. Karena perempuan ya, tidak memiliki kewajiban nafkah. Secara umum itu perempuan tidak memiliki kewajiban nafkah. Sedangkan berbeda dengan laki-laki, ketika laki-laki dia punya tanggung jawab sana sini, tanggung jawab nafkah. Nah, kalau melihat bagaimana beban atau kewajiban yang Islam tetapkan kepada laki-laki dan perempuan, kira-kira ya setelah kita melihat ini dari berbagai sisi, kira-kira ketika laki-laki mendapatkan jatah yang lebih banyak daripada perempuan, ya, maka apa? Kita akan melihat ini sebagai pembagian yang adil. Karena pada akhirnya ya, laki-laki ini ya, harta yang dia terima dari warisan itu tadi itu akan dia gunakan untuk menafkahi istrinya, dia gunakan untuk menafkahi anaknya. Sedangkan perempuan ketika dia punya harta tersebut, harta itu menjadi hak khusus dia. Bahkan suaminya saja itu nggak boleh menggunakan harta tersebut kecuali atas izin perempuan tersebut. Ya. Nah, ini kan menjadi apa namanya, menjadi rasional. Kenapa pembagian ini tadi laki-laki itu mendapatkan 2 kali jatah perempuan. Nah, ini penting ikhwati arsyadani asyadakumullah rahimakumullah memahami ini ya. Ini mengatakan bahwa apa namanya, pembagian harta waris ini ya adalah pembagian yang adil. Faridatun adilatun. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa saja yang berhak menerima waris? Nah, ya. Siapa saja yang berhak menerima waris? Ini kita bisa panjang dalam masalah ini, cuman saya akan sederhanakan. Ya, saya akan sederhanakan. Pertama, kita ini kan dulu apa syarat warisan itu dibagi seperti apa. Pertama, ya, tahaqququ ya mautil muwarrid. Ya, yang pertama apa? Ya, fix terbuktinya, jelasnya meninggal ya, si pemilik harta. Kemudian yang kedua adalah apa? Hayatul warith ba'da mautil muwarrid. Ya. Bahwa kondisi ahli waris yang masih hidup setelah ya, si pemilik harta tadi, si mayit tadi meninggal. Nah, ini penting. Ya, ini menjadi catatan. Kemudian hal berikutnya yang perlu kita berikan catatan sebelum kita berbicara tentang siapa saja yang berhak menerima waris, kita membahas dulu kewajiban-kewajiban harta yang wajib dikeluarkan sebelum membagi waris. Contoh, kalau ada hak Allah wajib dikeluarkan. Apa contohnya hak Allah? Misalnya si mayit itu bernazar. Selama masih hidupnya dia bernazar.
akan memberikan misalnya uangnya sekian juta ke fulan misalnya, maka apa? Maka ini wajib untuk ditunaikan. Kemudian yang kedua, ya, hal-hal yang kaitannya dengan apa? Dengan pengurusan jenazah, itu juga ya, diambilkan dari harta si mayit. Ya, wajib juga dikeluarkan. Ya, biaya kafan, biaya memandikan misalnya, biaya ambulans kalau ada, ya, biaya kuburan, nah itu wajib diambilkan dari harta si mayit. Kemudian kalau ada utang piutang yang tersangkut, ya, maka juga wajib ditunaikan. Kemudian apalagi, ya, hal-hal yang katanya dengan tadi wasiat, maka wasiat ditunaikan selama tidak lebih dari sepertiga. Nah, baru kemudian ya setelah tadi hak-hak harta ya itu sudah dikeluarkan, barulah kemudian yang terakhir dibagi. Ya, dibagi apa? Dibagi harta warisnya. Siapa saja? Secara umum itu begini, ya, ahli waris itu ada yang mendapatkan harta itu dengan ya apa namanya, kita nyebutnya ashabul furud. Ya, dia mendapatkan harta dengan bagian yang jelas. Ya, siapa saja itu? Pertama, ya, suami atau istri. Jadi kalau yang meninggal suami berarti kan istrinya. Ya. Kemudian jatahnya misalnya kalau suami, ya, suami kalau si anak kalau si mayit itu punya anak, maka apa? Maka suami dapat 1/4. Kalau nggak punya anak dapat setengah. Ya. Si istri kalau si suami punya anak, maka si suami ya si istri dapat 1/8. Kalau nggak punya anak dapat 1/4, misalnya seperti itu. Kemudian siapa lagi? Ya, anak perempuan. Kalau dia sendirian, dalam artian dia sendiri betul-betul sendiri, dia dapat setengah. Kalau dia berdua atau lebih, berdua dengan saudari perempuan yang lain, dia dapat 2/3 harta. Ya. Nah. Kemudian siapa lagi? Ya, ini kita membahas dulu yang mendapatkan mendapatkan pembagian yang fix, ya. Kemudian siapa lagi? Bapak atau ibu dan ibu si mayit, ya. Nah, bapak itu kondisinya ada kalanya bapak dapat 1/6 dari harta. Ketika kapan bapak dapat 1/6 dari harta? Ketika si mayit itu punya anak laki-laki. Ya, kemudian ada kalanya ya itu bapak dapat 1/6 dan sisa harta itu ketika si mayit punya anak perempuan saja misalnya. Nah, kemudian ibu berapa jatah ibu? Jatah ibu kalau enggak 1/3 ya 1/6. Nah, kemudian siapa lagi ya? Jadi kita sudah tadi suami istri, ya, anak perempuan, bapak dan ibu. Siapa lagi yang mendapatkan warisan? Saudara si mayit, ya, saudara kandung dan saudari kandung. Saudara sebapak dan saudari sebapak, ya, dan saudara seibu dan saudari seibu. Nah, ini orang-orang yang berpotensi mendapatkan waris. Termasuk juga nanti siapa? Ya, cucu, cuman cucunya adalah cucu dari anak laki-laki. Ya, si mayit. Kemudian siapa lagi? Ya, kakek dan nenek. Ya, itu orang-orang yang mendapatkan waris. Ya, secara tadi bilangan, secara apa namanya? Secara jumlahnya fix, dalam artian pembagian yang fix. Itu ashabul furud namanya. Kemudian ada namanya asobah. Asobah itu orang yang menghabisi harta. Jadi harta dibagi kepada ashabul furud, kemudian harta kemudian apa dibagikan, sisanya itu diambil asobah. Siapa saja asobah? Asobah
ya dari anak laki-laki. Ya, anak laki-laki dia menghabisi sisa harta kalau dia sendirian. Kalau dia sama saudarinya maka dia keduanya menghabisi sisa harta, menghabisi harta. Ya. Siapa lagi? Bapak, yaitu ada kalanya jadi asobah. Siapa lagi? Saudara laki-laki itu jadi asobah. Siapa lagi? Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, ya, itu jadi asobah. Siapa lagi? Ya, yang jadi asobah cucu anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit. Ya, itu juga apa? Jadi asobah. Kemudian siapa lagi? Ya, paman si mayit. Ya, itu jadi asobah. Cuman tadi asobah itu kan nggak mungkin. Jadi kalau sudah ada anak, yang lainnya gugur, paham? Ya, yang paling kuat anak. Nah, ini gambaran tentang siapa saja yang menerima ahli waris. Cuman nggak bisa kemudian harus kita sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Saya hanya memberikan gambaran umum. Siapa saja yang mendapatkan ahli waris. Ikhwati arsyadina sudakumullah rahimakumullah. Itu tadi beberapa pertanyaan terkait dengan waris yang bisa kita jawab pada pertemuan kali ini. Ikhwati arsyadina sudakumullah rahimanillahu yakum. Mari semarakkan Ramadan istimewa bersama ulul albab. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.